Di sini kita diminta untuk menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 8 per x tambah 1. Ingat, fungsi naik itu jika nilai turunan pertamanya lebih besar dari 0. Dan fungsi turun ketika turunan pertamanya kurang dari 0. Lalu ingat cara menurunkan. Jika y sama dengan x pangkat n, maka turunan pertamanya atau y aksen sama dengan pangkatnya dikalikan ke depan, lalu pangkatnya kita kurang 1. Lalu ingat turunan bentuk pembagian, misalnya y sama dengan u per v, maka turunannya atau y aksen sama dengan u aksen dikali v kurang v aksen kali u per v kuadrat. Jadi di sini kita harus menentukan turunan pertama dari fx terlebih dahulu. Fx sama dengan x kuadrat tambah 8 per x tambah 1. Di sini kita misalkan x kuadrat tambah 8 itu u, x tambah 1 v. Sehingga fungsi fx berubah menjadi u per v. Maka turunan pertama dari fungsi fx atau f aksen x sama dengan, sesuai bentuk pembagian, u aksen dikali v dikurang v aksen dikali u per v kuadrat. Jadi di sini kita butuh nilai u aksen dan v aksennya. Yang pertama, kita tentukan dulu u aksen atau turunan dari u. U sama dengan x kuadrat ditambah 8, maka u aksen sama dengan, ini kita turunkan satu-satu. Untuk x kuadrat, pangkatnya dikalikan ke depan, lalu pangkatnya dikurang 1, jadinya 2x. Untuk 8 karena adalah konstanta, maka turunannya adalah 0. Sehingga u aksen atau turunan dari u sama dengan 2x. Selanjutnya kita tentukan turunan dari v atau v aksennya. V sama dengan x tambah 1. Sehingga v aksen sama dengan, ini kita turunkan satu-satu. Untuk x, pangkatnya 1 kita kalikan ke depan berarti tetap 1. Lalu pangkat x-nya dikurang 1 berarti x pangkat 0. Untuk 1, karena adalah konstanta, turunannya 0. V aksen sama dengan x pangkat 0 itu nilainya 1. Jadi inilah nilai v aksen atau turunan dari v. Maka sekarang bisa kita tulis turunan dari fungsi fx-nya. F aksen x sama dengan u aksen kali v dikurang v aksen dikali u per v kuadrat. Sama dengan u aksennya adalah 2x dikali v x tambah 1 dikurang v aksennya adalah 1 dikali u x kuadrat tambah 8 per x tambah 1 kuadrat. Sekarang kita sederhanakan bentuknya. 2x dikali x tambah 1. 2x kuadrat ditambah 2x. Min 1 dikali x tambah 8. Sehingga jadinya min x kuadrat dikurang 8 per x tambah 1 kuadrat. Sama dengan 2x kuadrat dikurang x kuadrat itu x kuadrat ditambah 2x dikurang 8 per x tambah 1 kuadrat. Inilah turunan pertama dari fungsi fx-nya. Karena di sini kita akan mengerjakan menggunakan garis bilangan, kita tentukan keadaan stasionernya. Di mana keadaan stasioner itu turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti
X kuadrat tambah 2X dikurang 8 per X tambah 1 dikuadratkan sama dengan 0. Sekarang bentuk ini kita faktorkan karena kita butuh akarnya ya. Untuk pembilang, kita cari dua bilangan yang dijumlahkan 2 dikalikan min 8. Berarti 4 dan min 2. Sehingga faktornya X ditambah 4 dikali X kurang 2 per, penyebutnya sudah dalam bentuk faktor, berarti kita tulis saja sama dengan 0. Sehingga akar-akarnya untuk pembilang X tambah 4 kali X kurang 2 sama dengan 0, berarti X tambah 4 sama dengan 0, X nya sama dengan min 4. Atau X kurang 2 sama dengan 0, X nya sama dengan 2. Lalu untuk penyebut, X tambah 1 dikuadratkan tidak sama dengan 0. Karena penyebut tidak boleh 0 ya. Sehingga X tambah 1 tidak sama dengan 0. X tidak sama dengan min 1. Berarti kita punya 3 nilai X yang akan kita tulis di garis bilangan. X sama dengan min 4, X sama dengan 2, dan min 1. Sekarang kita buat garis bilangan. Ini bulatannya kosong ya. Min 4, min 1, dan 2. Berarti di sini kita punya 4 daerah. Ini kita misalkan daerah 1, daerah 2, daerah 3, dan daerah 4. Sekarang kita uji tiap daerah ya. Kita ambil nilai X yang mewakili tiap daerah. Untuk daerah pertama yang kurang dari min 4, kita ambil X-nya min 5. Untuk daerah kedua, kita ambil min 2. Untuk daerah ketiga, itu 0. Dan keempat, 3. Boleh berapapun nilai X, yang penting mewakili tiap daerah ya. Sekarang kita substitusi keempat nilai X ini pada turunan pertamanya. Yang pertama untuk X sama dengan min 5. F aksen X sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 8 per X tambah 1 dikuadratkan. Sehingga F aksen min 5 sama dengan min 5 kuadrat tambah 2 kali min 5 dikurang 8 per min 5 ditambah 1 dikuadratkan. 25 dikurang 10 dikurang 8 per min 4 kuadrat. Ini sama dengan 7 per 16. Nilainya positif, berarti daerah pertama adalah daerah positif. Selanjutnya untuk daerah kedua. X sama dengan min 2. F aksen X sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 8 per X tambah 1 dikuadratkan. Sehingga F aksen min 2 sama dengan min 2 kuadrat tambah 2 kali min 2 kurang 8 per min 2 tambah 1 kuadrat. Sama dengan 4 dikurang 4 dikurang 8 per min 1 kuadrat. Ini jadinya min 8 per 1 sama dengan min 8. Berarti di sini daerah kedua nilainya negatif. Selanjutnya untuk X sama dengan 0. F aksen X sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 8 per X tambah 1
dikuadratkan. Maka f aksen 0 sama dengan 0 kuadrat tambah 2 kali 0 dikurang 8 per 0 tambah 1 dikuadratkan. Ini jadinya min 8 per 1 kuadrat sama dengan min 8. Berarti daerah ketiga adalah daerah negatif. Selanjutnya untuk yang daerah keempat. X sama dengan 3. F aksen X sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 8 per X tambah 1 dikuadratkan. Maka F aksen 3 sama dengan 3 kuadrat tambah 2 kali 3 dikurang 8 per 3 tambah 1 dikuadratkan. Sama dengan 9 ditambah 6 dikurang 8 per 4 kuadrat. Ini jadinya 7 per 16. Nilainya positif, berarti daerah keempat adalah daerah positif. Sekarang bisa kita tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Untuk fungsi naik, yaitu ketika turunan pertamanya besar dari 0 atau turunan pertamanya bernilai positif. Berarti kita ambil daerah yang positif, yaitu X kurang dari min 4 atau X besar dari 2. Lalu untuk fungsi turun, ketika f aksen x-nya kurang dari 0 atau nilai turunan pertamanya negatif. Berarti kita ambil daerah yang negatif, yaitu x besar dari min 4 kurang dari min 1 atau x besar dari min 1 kurang dari 2. Inilah interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi fx tersebut.